Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan tauhid menggunakan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab siapa yang bertabarruk. Tabarruk artinya apa? Mencari berkah. Bab siapa yang mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan dan semacamnya. Titik di sini. Kelanjutannya apa kira-kira? Siapa yang mencari berkah dari pohon atau batu dan semacamnya. Ada lanjutannya tidak? Apa lanjutannya kira-kira? Saya nggak menyebutkan sini. Lanjutannya apa? Hah? Enggak, maksudnya di sini kan bab siapa yang mencari berkah dari pohon, batu dan semacamnya. Apa kelanjutannya? Kalau udah disebutkan siapa atau barang siapa kadang kalau maka ia telah melakukan syirik. Nah, betul itu. Atau ia telah melakukan perbuatan orang-orang musyrik, cari berkah dari pohon tertentu, batu tertentu. Ini maksudnya ya. Ini judul bab. Lalu pada pertemuan sebelumnya kita masuk dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra? Apakah kalian tidak memperhatikan Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga dan yang paling terakhir? Kabarkanlah kepadaku tentang Lata, Uzza dan Manat. Manat yang ketiga dan yang terakhir. Lata, Uzza dan Manat. Apa ini Lata? Jadi ada tiga ini apa nih? Lata, Uzza, Manat ini apa ini? Berhalanya orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin Quraisy, musyrikin Arab, bukan orang Quraisy saja ya. Lata, Uzza dan Manat. Lata, apa itu Lata? Batu putih berukir, di atasnya dibikin bangunan. Letaknya di Taif. Ini di Taif Lata. Lalu Uzza, pohon dikasih kelambu, dikasih pagar, dimuliakan. Ini letaknya kalau Uzza di Nakhlah, antara Taif dengan Mekah. Lalu berikutnya Manat. Apa itu Manat? Patung. Letaknya di Musyallal antara Mekah dan Madinah. Ini tiga berhala Arab, orang-orang Arab masa jahiliyah. Tiga berhala yang paling terkenal. Artinya begini, berhala-berhala orang Arab jahiliyah ada banyak, tapi yang paling terkenal ini, Lata, Uzza dan Manat. Nah, inilah berhala-berhala orang-orang musyrik jahiliyah. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan judul bab? Babnya kan siapa yang mencari berkah dari pohon, batu dan semacamnya, maka ia melakukan syirik. Yang jadi masalah, ini kan berhala Quraisy. Apa hubungannya dengan mencari berkah dari pohon, batu dan semacamnya? Perbuatannya sama. Ya, karena berhalanya dari batu. Apa yang dari batu? Lata. Nah, kalau dari pohon? Perbuatannya sama. Ya, Uzza ya. Ya, ada persamaan ya, karena orang-orang Quraisy juga, orang-orang musyrik Arab dulu juga mereka datang ke tiga berhala ini dalam rangka cari berkah. Nah, mirip kan dengan orang yang selain orang-orang Quraisy, orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang di zaman dahulu sampai sekarang mereka mencari berkah, ada yang mencari berkah dari pohon tertentu. Betul? Betul. Ya, kadang dari batu tertentu. Betul? Di Ponari itu. Kan cari berkah dari batu kan. Oh, katanya bisa menyembuhkan. Celup, ambil lagi, maju lagi, celup. Nah, ini sama aja. Apa bedanya dengan
Ini kan nggak jauh beda kan, sama aja mencari berkah dari batu, pohon dan semacamnya. Semacamnya apa? Kuburan dan semacamnya. Kuburan mungkin kereta, keraton, atau mungkin kuda, sapi, ya, dan semacamnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Di tempat kami itu ada anak Stein ya. Anak Stein. Iya, Stein. Iya. Dia setiap waktu dikirimin air ibunya, air cucian kaki itu. Terus bagaimana? Ya, Untuk apa katanya? ya untuk cuci muka anaknya. Ya itu termasuk kita tabaruk dengan ini. Itu termasuk perkara yang terlarang, ya. Syirik, pintu menuju syirik, ya, syirik besar. Walaupun itu belum sampai syirik besar, ya. Karena mungkin dia berpendapat tubuh ibunya mengandung berkah. Padahal yang manusia yang memiliki berkah pada tubuhnya cuma Rasulullah SAW. Adapun selain Rasulullah tidak punya. Jadi kalau Rasulullah wajar, memang ada keterangannya dalam praktek Nabi kehidupan sehari-hari begitu. Para sahabat itu begitu ingin mencari berkah dari tubuhnya Rasulullah. Makanya bapak-bapak, di antara pernah ketika Rasulullah mengunjungi Batha, beliau sholat subuh. Selesai sholat, orang-orang situ langsung rebutan megang tangan Rasulullah lalu mereka apa? Cari berkah, diusapkan ke wajah mereka. Nah ini cari berkah. Yang seperti itu ada. Kalau pada Rasulullah betul, ada dalilnya. Para sahabat diantaranya mereka berebutan air sisa wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Urwah, kalau tidak salah, Urwah bin Zubair atau siapa, ketika dia belum masuk Islam, dia mengunjungi Rasulullah. Dia sangat terkejut menyaksikan penghormatan para sahabat terhadap Rasulullah. Dia sebutkan tidaklah Muhammad meludahkan ini ludah lalu sampai ke tangan salah seorang dari mereka kecuali ini betul, ini Rasulullah betul berkah, baik yang ada di fisik beliau maupun yang terpisah dari beliau maupun yang pernah menempel fisik beliau. Kalau badan Rasulullah berkah ya diantaranya itu para sahabat ada yang megangkan kesininya, betul. Adapun yang terlepas dari Rasulullah, contohnya rambutnya, keringatnya seperti Ummu Sulaim sampai menampung keringat Rasulullah. Rasulullah sedang tidur, ditunggu Rasulullah tidur, keringatan, ditampung keringatnya. Ya, tapi kalau kita ada keringatnya tampung, gimana? Iya, tapi kalau Rasulullah betul berkah, makanya ditampung. Rambutnya ketika beliau lagi haji tahallul pertama itu kan ini kan dibotakan, yang paling sunnah itu dibotak. Artinya gini, kita boleh membotak kepala kita dan boleh memendekkan, tapi yang paling afdal, paling utama, paling baik dibotak. Kan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi sampai pernah berdoa, Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang membotakkan kepala mereka. Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang membotakkan kepala mereka. Selesai. Sampai 3 kali. Allahumma gfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang membotakkan kepala mereka. Nah, ada yang berkata kepada Rasulullah, wal muqassirin, yang memendekkan juga wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wal muqassirin, ya, yang memendekkan rambutnya juga. Ya tambahan, artinya yang sampai 3 kali botak. Ya. Ini menunjukkan artinya yang paling utama kalau bagi kita yang sudah haji, yang mau melaksanakan ibadah haji umroh, nanti ketika tahallul itu kalau bisa dibotak. Ini kesempatan botak seumur hidup sekali, ya kan? Karena sebagian orang ada yang gengsi. Ya, saya pernah waktu itu rombongan itu ada seorang tentara kalau nggak salah, entah dia masih aktif atau pensiunan. Ketika mau dibotak, saya nggak mau. Saya seumur hidup nggak pernah dibotak, nggak mau dia. Akhirnya cuma dipendekkan. Ya nggak apa-apa, memang sah. Tapi kalau yang paling bagus botak, ya kesempatan nih. Masuk perempuan, Ustaz? Oh, lain lagi. Kalau perempuan enggak lah. Perempuan enggak lah. Enggak. Kalau yang ini yang afdal itu masih untuk botak itu untuk laki-laki. Adapun perempuan sekedar ini aja. Sedikit aja. Jadi enggak banyak-banyak. Ini yang terakhir itu untuk perempuan. Di sini ampunannya Pak Ustaz, ampunan dosa, seluruh dosa termasuk dosa besar atau dosa kecil ada ampunan. Bukan ini ya, Allahumarham ya. Bukan ya Allah ampuni, Allahumarhamil muhalliqin, ya Allah rahmatilah, rahmatilah gitu.
Jadi artinya didoakan sampai 3 kali. Nah, kalau yang pendek kan cuman sekali. Ya, jelas Bapak. Nah, artinya itu Rasulullah SAW dalam haji ketika itu beliau membotakkan kepala beliau, lalu setelah itu rambutnya disuruh nyuruh Abu Qatadah bagikan ini. Diapakan? Dan para sahabat bagaimana? Langsung rebutan rambut beliau, disimpan, dibawa ke rumah sebagai berkah. Nah, itu rambut. Begitu juga apa yang pernah menempel fisik beliau. Contohnya apa? Pakaian beliau, baju beliau, sendal beliau, dan semacamnya. Namun bapak-bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah, kalau tabarruk mencari berkah di masa hidup beliau ini mungkin. Adapun setelah beliau meninggal, mungkin tidak. Mungkin saja kalau peninggalannya masih ada. Misalkan bekas baju beliau masih ada, bisa simpan di rumah sebagai berkah. Tapi yang jadi masalah, apakah ada peninggalan beliau sekarang ini? Katanya di Turki ada katanya rambut beliau dicek, sendalnya katanya diceknya, katanya sampai presidennya menjemput di Bandara Grozny, katanya apa itu rambut atau apa gitu, sampai penyambutan khusus. Ketika dibuka sampai nangis presiden ceknya, wah yang sampingnya nangis katanya, ini rambut Rasulullah katanya atau apa gitu, sendal entah rambut gitu. Benarkah itu? Allahu a'lam, nggak bisa dipastikan Bapak. Bahkan para ulama peneliti masalah sejarah meragukan semua yang ada di zaman sekarang ini. Rambut Rasulullah, ini bekas sendal Rasulullah, ini kain bajunya Rasulullah, diragukan. Apa? Iya, diragukan karena disebutkan dalam hadis Aisyah, disebutkan Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW tidak meninggalkan sedikit pun. Ketika beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan apapun kecuali ininya keledai beliau dan perabotan rumah tangga yang ada ininya lah. Istilahnya cuman Rasulullah ketika Umar masuk ke rumah Rasulullah, nggak ada apa-apa kecuali pedang dan ini lemari aja. Nggak ada mungkin alat masak apa nggak ada. Baju perangnya Baju perangnya digadaikan ke orang Yahudi. Jadi peninggalan Rasulullah sedikit. Maka kok bisa banyak, zaman sekarang kok bisa ada sendalnya ini dari mana ini? Makanya banyak para peneliti sejarah meragukan semua peninggalan Rasulullah yang ada zaman sekarang. Baju perangnya itu masih ada sama orang Yahudi itu tak? Dan bisa jadi setelah itu dijual di mana kita nggak tahu. Iya, susah telusuri. Ya, apalagi disebutkan oleh para ulama ketika terjadi penyerangan Tartar ke Baghdad. Di situ kan ada peninggalan Rasulullah, ada bajunya atau apanya gitu. Nah, ketika Tartar menguasai Baghdad, semua peninggalan Rasulullah termasuk buku-buku ini karangan ulama semuanya dibakar dan ada yang dibuang ke sungai. Jadi udah hilang. Begitu juga ketika penyerangan Timur Leng. Timur Leng ini orang Syiah yang sempat menguasai ya hampir Asia Tengah, betul. Ya. Ini juga sama, terjadi kerusakan, banyak peninggalan Rasulullah yang dibuang, hilang. Makanya sekarang kalau ada yang katanya disebutkan peninggalan Rasulullah ini sangat diragukan. Bisa jadi orang yang ngomong gitu ingin cari ini. Ya kan, misalnya ada rambut Rasulullah, orang-orang datang kan, kalau mau masuk bayar dulu berapa, silakan cium, gitu kan? Mungkin nggak? Mungkin aja. Zaman sekarang kan orang fusak, orang fasik itu lebih banyak dibandingkan zaman dahulu. Bisa jadi orang cari duit dengan cara gitu. Ini saya punya rambut Rasulullah nih, saya dapatkan di sini satu lain di sini. Padahal bisa jadi itu sapu. Ya kan? Makanya jangan mudah tertipu ya. Ya. Kemana dengan di sini saya lihat Ya. orang yang salaman selesai salat fardu, salaman dengan imam itu ada yang itu ada macam mana itu tak? Apa sama juga dengan apa? Ya, tanyakan aja kepada orang yang mencium tangan. Tujuannya apa? Apakah cari berkah atau sekedar salaman gitu? Kalau sekedar salaman ya ini mungkin nggak masalah. Tapi kalau udah ada keyakinan tertentu dengan cium tangan imamnya mungkin ada berkah tertentu. Nah ini hati-hati ini. Ini termasuk perkara yang nggak ada dalilnya seperti itu. Ya jangankan mencium dalam rangka mencari berkah.
salaman selesai sholat pun sebenarnya Bapak-Bapak, nggak ada satupun hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi dan para sahabat setiap selesai sholat beliau, nggak ada satupun hadis yang menyebutkan Nabi setiap selesai sholat. Kalau misalkan dalam suatu kesempatan Rasulullah keluar dari masjid selesai sholat lalu ada salaman dengan sahabat, mungkin saja. Ya sama misalkan saya sini berkunjung ke Melepet nih, sholat sana. Pas saya udah selesai sholat ketemu misalkan orang Melepet, lalu salaman. Berarti salaman selesai sholat. Cuman apakah setiap selesai sholat? Tidak ya. Contohnya yang hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis ketika Nabi sholat di Batha, beliau keluar, lalu para sahabat berebutan tangan beliau, lalu sebenarnya ini bukan dalil tentang salaman selesai sholat, tapi dalil bahwasanya disyariatkan tabarruk, cari berkah dari, karena tidak disebutkan situ mereka mencium tangan Rasulullah, tapi yamsahuna biha wujuhahum, mereka mengusapkan tangan beliau ke wajah-wajah mereka. Ini tabarruk, mencari berkah ya. Dianggap disyariatkan, atau Rasulullah jabat tangan dengan para sahabatnya selesai sholat. Anggap itu dalil misalkan, atau menunjukkan bahwa Rasulullah salaman setelah sholat. Nah, kalaupun itu dianggap salaman selesai sholat, itu terjadi ketika itu saja, dari di Batha aja, nggak pernah dalam setiap selesai sholat beliau nggak ada Bapak. Jelas Bapak ya. Jadi nggak ada hadis khusus yang menyebutkan Nabi SAW setiap selesai sholat salaman dengan para sahabatnya. Terus apakah terlarang secara mutlak? Tidak juga. Artinya kata para ulama menyatakan begini, kalau misalkan ini pendapat yang paling kuat, kalau memang saya misalkan ketemu dengan di sini jamaah dengan Aldi, sebelum sholat saya belum bertemu. Nah ketika sholat kebetulan dia di samping, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pikir, lalu setelah itu kan ada Aldi kan baru ketemu kan, maka boleh nggak? Kata para ulama. Nah yang jadi masalah itu, kalau misalkan saya udah ketemu dengan Ali ngobrol, setelah itu sholat, selesai sholat langsung. Nah ini, di sini ada beda pendapat memang, ya. Namun pendapat yang kuat tidak disyariatkan. Ya kecuali kalau saya baru ketemu pas lagi sholat ini, ya. Jelas Bapak ya. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian orang baru langsung, artinya zikir dulu, udah langsung gini-gini aja, sehingga akhirnya orang mau zikir, iya, terputus zikirnya. Ini yang lebih parah lagi. Yang lebih parah lagi yang berikutnya, lagi sholat Jumat, kita lagi dengar khutbah, tiba-tiba salaman. Gimana sikap kita kalau ada yang gini? Jangan salam, jangan terima. Kenapa? Karena mendengar khotib khutbah hukumnya wajib. Nah, sedangkan kalau ini kita kesini berarti sudah tidak mendengar khotib. Makanya disebutkan hadis, waman masal hasal faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil, memegang kerikil, maka dia sudah sia-sialah salat Jumatnya. Memegang kerikil maksudnya apa? Ya karena kan zaman Rasulullah masih kerikil, belum lantai kan, kalau orang mungkin pasir gitu ya, pasir gitu kan, kayak gitu. Ini sia-sia. Maka kata para ulama begitu juga begini kata. Jadi kalau ada orang lagi salat Jumat, kita lagi dengar khutbah, lalu ada yang ngajak salaman, diamkan aja. Nanti selesai sholat baru kasih tahu, Pak, maaf nih Pak, saya nggak ini karena kita wajib mendengar khotib. Oh nanti marah ya, resiko kita ini. Ya gimana lagi, kita menjalankan ini kok syariat Nabi, gimana sunnah Nabi. Kalau resikonya di musik gimana ya? Kita harus apa artinya, jangan goyah. Karena perasaan nggak enak, akhirnya kita terjatuh dalam larangan. Jelas Bapak ya. Ini pernah saya praktekkan juga. Jadi ada ketika saya salat Islamik, ada bapak, dulu saya lagi dengar khutbah, dia gini, saya nggak perhatikan kan, dia ini lagi, nyetul lagi, saya cekin aja terus, sampai 3 kali mungkin dia udah ngerasa, oh nyusun nggak boleh, udah. Nah selesai sholat saya niatnya mau negur, ternyata udah nggak ada. Ya rencana pengennya saya kasih tahu, Pak, ini saya nggak sengaja tidak salaman karena memang itu terlarang. Khusus yang menyebutkan Rasulullah SAW setiap selesai sholat salaman. Ya. Adapun
ketika Rasulullah sholat di sini, beliau keluar dari sholatnya lalu salaman, mungkin saja. Contohnya hadis dari Bapak tadi. Itu kalau kita anggap beliau salaman. Namun para ulama yang mensyarah, menjelaskan hadis itu, mereka tidak menyebutkan faidah dari hadis itu, yaitu disyariatkannya salam selesai sholat. Enggak. Para ulama yang menjelaskan hadis tadi dalam Sahih Bukhari, mereka menyebutkan faidah dari hadis itu, yaitu disyariatkannya tabarruk, mencari berkah dari Nabi. Ini nggak ada yang menyebutkan di situ masyru'iyatut tasafuh ba'da salat, disyariatkan saling berjabat tangan selesai salat. Nggak ada satupun para ulama yang mensyarah hadis tersebut. Ada seorang ulama yang menyatakan disyariatkan salaman berdasarkan hadis itu, tapi bukan pensyarah hadis ini. Ulama di kalangan mazhab Syafi'i namanya Al-Muhib At-Tabari. Beliau menyatakan ini dari berdasarkan hadis ini disyariatkan salaman selesai sholat. Cuman satu. Tapi ulama lain yang mensyarah hadis itu nggak ada yang menyebutkan demikian. Jelas Bapak ya. Jadi kesimpulannya, pendapat yang paling kuat dalam hal ini tidak disyariatkan salaman selesai sholat, kecuali kalau memang kita belum bertemu dengan orang yang di samping kita lalu salaman, nggak masalah. Jelas Bapak ya. Itu termasuk juga ketika ada orang yang sedang baca Quran. Tidak boleh juga kita baca Quran, iya tidak layak. yang sedang baca Quran, Iya. kita perlu datang. Iya. Kalau kita salami kan, Iya, memutus bacaan dia. Kecuali kalau dia udah selesai, nggak masalah salaman. Ya, jadi orang lagi ibadah jangan diputus, Bapak ya. Biarkan dia selesaikan zikirnya atau apanya. Jelas Bapak ya. Ya. Jadi kalau zikir seperti zikir pagi sore itu kan, kita sedang zikir orang itu. Ada orang tanya, jawab macam mana? Butuh sih kan? Ada, kalau memang dia butuh, memang ada maslahat, ada hajat, ya nggak masalah diputus, nggak masalah. Jadi kalau seorang kita punya hajat mendesak mau nanya seorang, dia lagi zikir. Zikir kan bukan artinya kalaupun diberhentikan kan nggak batal zikirnya kan? Ya maka nggak apa-apa nanya. Iya. Kecuali orang lagi sholat. Gimana nih sholat? Dia lagi sholat, nggak boleh diputus. Ya jelas Bapak ya. Ya itu tentang ini melebar ke itu ya, nggak masalah lah. Tadi kan nyinggung masalah tabarruk ya, ini ada hubungannya juga. Siapa tahu orang yang salaman mungkin beralasan oh ini tabarruk dari ustadznya atau imamnya atau semacamnya. Yang jelas nggak ada Bapak ya, nggak ada dalil yang menyatakan selain Nabi ada berkahnya. Sebab kalau seandainya selain Nabi ada berkahnya, tentu manusia yang paling berhak memiliki berkah setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Namun nggak ternukil dari para sahabat tabi'in ketika Abu Bakar datang, mereka langsung ciuman tangan atau digesek, nggak ada. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman, begitu juga Ali. Nggak ada. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan dengan orang model gitu. Nah ini biasanya banyak terjadi pada kaum sufi. Mereka sama gurunya seakan-akan gimana gitu. Ada yang sampai cium tangannya kayak ruku segala. Dan itu dengan ketundukan seakan-akan ya berkah atau semacamnya. Ada yang mencium kakinya. Itu ya udah berlebihan. Dalam Islam nggak seperti itu. Ya kita menghormati guru kita, tapi jangan berlebihan. Itu udah dibenci. Ya, jangankan seperti itu. Nabi aja ketika ada seorang berkata anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, pemimpin kami, penghulu kami. Nabi langsung berkata as-sayyidullah. Sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Pemimpin yang sebenarnya adalah Allah. Saya mau nanya, Nabi kita ini sayyid kita bukan? Pemimpin kita bukan? Berarti nggak salah kan? Tapi ketika Nabi mengkhawatirkan ucapannya mengantarkan pada sikap berlebihan, maka beliau pun putus. Khawatir sikap ini berlebihan, maka Nabi putus. Padahal beliau berhak dikatakan sayyid kan? Tapi karena khawatir ini menjerumuskan kepada sikap berlebihan, maka Nabi pun memutus semua itu. Jadi tidak bisa pakai sayyidina atau misalnya kayak kita sama soal Nabi. Kalau pendapat yang kuat, di luar sholat atau dalam sholat? Di dalam sholat tidak perlu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar dari kalangan ulama mazhab Syafi'i nyatakan enggak disyariatkan. Sebab seandainya itu disyariatkan, tentu Nabi ketika ngajarkan tasyahud nyuruh para sahabatnya, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kul Allahumma sholli ala sayyidina, katakanlah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi enggak pernah Rasulullah mengajarkan dalam satu hadis pun mengajarkan kepada para sahabatnya nambah sayyidina. Nah, ini dalam salat. Bagaimana kalau di luar salat? Nah, kalau di luar salat mungkin agak ringan. Kesimpulannya boleh di luar salat, tapi jangan
dijadikan kebiasaan. Ini kesimpulan dari pendapat ulama yang ada ya. Kalau di luar salat kita boleh saja menyebutkan Sayyidina, tapi jangan jadikan kebiasaan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika dikatakan anta sayyiduna, Rasulullah menolak, ya kan? Padahal beliau pantas kan dikatakan sayyid kan? Sayyidina itu artinya apa? Pemimpin kami. Tapi Rasul enggak. Artinya pujian yang paling mulia bagi Rasulullah itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Ini pujian paling tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memuji nabinya bukan mengatakan sayyidnya manusia, sayyidnya enggak, tapi abdana. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu siapa? Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surat. Ini menunjukkan pujian yang paling mulia bagi Rasulullah itu abduna, abdun, hamba Allah dan Rasulnya. Ini pujian yang paling mulia. Begitu juga dalam surat Al-Isra, Allah ketika menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal, segala puji maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju hambanya. Ini sebenarnya pujian yang paling tinggi bagi Nabi itu hambanya dan Rasulnya. Jelas Bapak ya. Jadi kesimpulannya gini, kalau dalam salat pendapat yang kuat tidak disyaratkan Sayyidina. Kalau jadi khatib di mimbar gimana Pak Ustaz? Khatib Jumat kayak Sayyidina juga ya kan? Pendapat yang kuat boleh, tapi nggak usah terlalu sering. Karena Rasulullah sendiri tidak menggunakan itu, dan para sahabat sendiri tidak pernah sering menggunakan itu. Kalau kadang-kadang boleh, nggak masalah. Tapi kalau dijadikan syiar tidak perlu. Tapi bukan berarti itu haram ya. Jadi kalau ada orang yang menggunakan Sayyidina ya nggak masalah. Karena Rasulullah kan Sayyidina kita kan. Ya, kecuali kalau dalam sholat ini butuh khusus ya. Karena Rasul sendiri nggak pernah ngajarkan sahabatnya nambah Sayyidina. Jelas Bapak? Ya, kita kembali lagi. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 berhala Quraisy, Lata, Uzza dan Manat. Dan ini ada hubungannya dengan judul bab, yaitu siapa yang mencari berkah dari pohon dan batu dan semacamnya. Artinya orang-orang Quraisy dulu pun mereka mencari berkah dari 3 berhala tersebut. Sebagaimana orang-orang musyrik zaman sekarang dan zaman Syekh mencari berkah dari batu tertentu, pohon tertentu dan semacamnya. Ya, jelas Bapak-bapak. Nah, kita lanjut hadis berikutnya. Atau udah hadisnya? Baru dibacakan. Ya. Jadi an Abi Waqid Al-Laythi, kata Syekh di sini, an Abi Waqid Al-Laythi, dari Abu Waqid Al-Laythi, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Untuk apa? Berperang. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufr. Sedangkan kami ketika itu baru saja lepas dari kekafiran. Artinya apa? Mu'allaf. Ini mu'allaf. Yang sahabat yang menceritakan ini mu'allaf, bukan orang lama masuk Islam. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, sedangkan kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik ketika itu punya pohon bidara yang biasa dijadikan tempat berdiam diri, i'tikaf. I'tikaf artinya apa? Diam. Orang-orang musyrik ketika itu punya pohon bidara yang mana mereka sering i'tikaf, berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Orang-orang musyrik punya pohon bidara, mereka sering berdiam diri di sekitar pohon tersebut lalu menggantungkan senjata-senjata mereka. Tujuan untuk apa? Cari berkah. Yuqal laha dzatu anwab. Pohon tersebut dinamakan dzatu anwab. Famarorna bisidratin. Maka kami pun melewati sebuah pohon bidara. Siapa ini yang cerita? Para sahabat. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwab kama lahum dzatu anwab. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dzatu anwab sebagaimana mereka mempunyai dzatu anwab. Tujuannya Rasulullah buatkan juga untuk kami pohon yang bisa kami gunakan untuk sebagaimana orang-orang musyrik juga punya itu pohon, lalu menggantungkan senjata-senjata mereka supaya berkah,
senjatanya supaya senjatanya bisa untuk menghabisi banyak orang misalnya gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebagai tanda apa? Marah. Pengingkaran. Allahu Akbar. Innahas sunan. Ini tradisi orang-orang sebelum kalian. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israila li Musa. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengucapkan perkataan seperti yang diucapkan Bani Israel kepada Musa. Apa perkataannya? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami sembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrik punya sembahan. Qal, Musa pun berkata, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang bodoh. Nah, ini perkataan siapa? Nabi Musa. Lalu Nabi setelah membawakan perkataan Musa ini, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dia sahihkan. Ini hadisnya sudah kan Bapak ya? Sudah jelas ya? Asal faedahnya ya. Maknanya jelas kan? Ya kan? Semuanya udah pernah hadir kan? Ya, jadi Rasulullah melewati Dzatun Nuwat bersama para sahabatnya melewati pohon bidara yang biasa digunakan orang musyrik untuk senjata. Nah, para sahabat ini meniru seperti itu. Karena apa? Menurut prasangka mereka, karena mereka baru masuk Islam, kurang ilmu, tapi mereka lihat, oh ini baik sepertinya. Akhirnya udah Rasulullah minta. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak, yang namanya ibadah tidak cukup dengan niat yang baik, perasaan baik terusnya. Saya rasakan setelah zikir model ini hati saya tenang dengan goyang-goyang ini rasanya. Kan sebagian orang begitu kan. Jadi agama itu bahwa bukan dengan percobaan ya. Saya setelah nyoba-nyoba zikir gini kayak tripping nyaman katanya. Nah seperti itu, agama itu butuh dalil ya, Al-Quran hadits. Kalau nggak ada, jangan kita praktekkan. Walaupun banyak dipraktekkan oleh orang-orang ya. Jadi bukan dengan percobaan Bapak ya. Ya itu hadits tersebut. Nah sekarang kita masuk saja masalah yang bisa kita dapatkan dari bab ini. Fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-ula, masalah pertama, tafsiru ayatin najm. Tafsir ayat dalam surat An-Najm, yaitu ayat yang menceritakan tentang apa? Berhala orang Arab jahiliyah, Lata, Uzza dan Manat. Bahwasanya orang-orang musyrik mereka dulu mencari berkah dari sini semua. Ya, ini sudah kita bahas. Lalu at-tsaniyah, permasalahan kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi qalabu. Mengenal bentuk perkara yang mereka minta. Mereka siapa maksudnya ini? Para sahabat. Jadi para sahabat kan minta kepada Rasulullah apa? Buatkan untuk kami Dzatun Anwat sebagaimana orang-orang musyrik itu punya Dzatun Anwat. Nah, jadi kita di sini tahu, oh ternyata para sahabat yang baru masuk Islam, mereka pun terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, tapi ini dimaafkan. Kenapa? Tidak tahu, baru masuk Islam ya. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Keadaan mereka ketika itu tidak melaksanakannya. Artinya para sahabat baru sekedar minta, tidak melakukan. Ya, tidak melakukan. Jadi mereka tidak terjatuh dalam syirik dalam artian udah melakukannya enggak. Mereka baru minta. Mereka hampir terjatuh dalam syirik itu. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat, kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbu. Mereka, keadaan para sahabat tadi yang baru masuk Islam tadi, mereka menginginkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat itu. Lewat apa tadi? Lewat pohon itu. Kenapa? Karena prasangka mereka bahwasanya Allah mencintainya. Jadi karena mereka baru masuk Islam, kurang ilmu, sepertinya dilakukan orang-orang musyrik itu bagus ya. Oh iya, mungkin Allah mencintai perbuatan itu. Mereka ingin niru. Nah ini, jadi sekali lagi agama bukan berdasarkan prasangka, perkiraan, perasaan ya. Harus berdasarkan apa? Dalil Bapak ya. Apa?
Iya tradisi ya. Tradisi. Ya. Terakhir insyaallah. Al-khamisatu annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Bahwasanya jika para sahabat yang tadi saja tidak tahu, bodoh dalam masalah itu, tidak tahu dalam masalah apa tadi? Menggantung hukum, menggantungkan apa senjata di pohon tertentu, maka selain mereka lebih pantas lagi untuk tidak tahu. Ya tidak. Kalau para sahabat saja yang dianggap orang yang paling mengerti agama dibandingkan orang setelahnya, mereka saja tidak tahu masalah itu, apalagi orang selain mereka. Ya tidak Bapak? Ya, makanya jangan menganggap remeh masalah tauhid. Karena para sahabat ini orang yang terbaik, tapi mereka saja sampai nggak tahu masalah itu. Iya terjatuh dalam hal itu, apalagi kita. Ya, maka jangan menganggap remeh masalah tauhid. Oh saya tauhid terus, kapan beramalnya? Ada orang ngomong itu Bapak, terdengar telinga. Kalau bahas tauhid terus, kapan kita beramal? Dikiranya kita nggak beramal selama ini. Kita dikiranya mungkin nggak sholat, nggak apa. Itu nggak sholat. Cuma apa manfaatnya orang rajin sholat, rajin puasa, tapi nggak ada tauhidnya, tauhidnya rusak, nggak ada manfaatnya. Makanya penting belajar tauhid, akidah. Ini pondasi Bapak. Karena kalau seorang pondasi bikin rumah sebagus apapun, tapi pondasinya rusak, tuh, nah begitu pula keislaman kita, ya. Makanya Bapak saya sering ngulang-ulang Bapak, ini sengaja saya ulang lagi. Kalau memang Bapak-bapak di sini kan sibuk kan, artinya kan kalau 4 kali seminggu ini kan berat kan, belajar mungkin berat ya. Maka saya sarankan sempatkanlah hadir 1 kali, terutama pelajaran ini. Iya. Kalau yang lain misalkan masih sibuk nggak apa-apa. Tapi kalau belajar tauhid, kalau bisa jangan tinggalkan. Nah, ini paling penting di antara pelajaran yang lain. Bukan berarti pelajaran hadis nggak penting, bukan berarti pelajaran fikih nggak penting, itu penting. Tapi yang ini lebih penting Bapak ya. Mungkin kawan nambah kajian tak. Iya. Bukan rasa. Tapi lagi. Bukan dikurangi ya. Kurang lagi. Tambah Iya. Ya cukup Bapak ya, udah habis waktunya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Jadi kalau kita beramal seperti haji berkali-kali, jihad, sedekah banyak, ketika kita terjatuh